여러분 안녕하십니까? Halo semuanya. Ya, malam hari ini juga sangat-sangat indah. Hari ini kita baca Ibrani 10 mulai ayat 10. Mulai 10 sampai 18 kita baca. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikutuskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayarannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuhnya akan menjadi tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Sampai 18 kita. Jika saya membaca firman-firman yang seperti ini seperti terasa mimpi. Dulu, sebab tidak tahu firman-firman tersebut yang tidak bisa yakin pengampunan dosa, berapa lamanya kita berada di dalam kesulitan. Ya kan? Walaupun ya kita bisa berpikir sedikit, bisa paham ini, tapi sebab kita ditipu oleh iblis, fokus kepada yang lain-lain, ini soalnya. Tapi setelah kita menerima keselamatan, banyak yang semua pekerjaan-pekerjaan yang diselesaikan, dibantui oleh Tuhan, itu hal-hal yang terbaik. Anak yang perempuanku menyukai kepada musik. Tetapi waktu itu ya kami masih belum bisa mengajar dia, masukkan di sekolah musik. Dan saya berpikir saat saya mendapat piano yang tua dan kasih kepadanya, dan dia sungguh-sungguh suka musik. Akhirnya setelah dia lebih 30 tahun, dia pergi Rusia, masuk ke Universitas Musik di St. Petersburg dan belajar dari sana. Dan kemudian kami membuat paduan suara. Ini sudah menjadi paduan suara yang terbaik dunia. Dan mereka bernyanyi yang terbaik, yang tidak akan yang lain-lain bisa nyanyi seperti mereka. Dan orang-orang di Amerika, setelah mereka dengar Christmas cantata daripadanya, di kota Albuquerque, San Antonio, El Paso, sama Houston, keempat kota-kota mengadakan Christmas cantata. Albuquerque ada 4.000 orang hadir, dan El Paso ada 6.000 orang yang hadir. Dan San Antonio sekitar 8.000 orang hadir juga, dan kemudian di Houston 10.000 orang hadir pada konser cantata. Ya, ini sepertinya mimpi bagi kami. Sebelum 3 jam sebelum konser, kami ajak pendeta-pendeta di daerahnya, kiranya 300 sampai 500 pendeta-pendeta berkumpul, lalu sampaikan Injil kepada mereka. Kemudian kasih makanan-makanan yang kecil, yang kayak hamburger, yang lain-lain. Lalu menyediakan tempat yang terbaik untuk konser. Dan di San Antonio, sekitar 1.000 orang mereka harus pulang sebab sudah tidak ada yang tempat duduk. Saat mereka mengadakan konser, dan baru sebelum selesai saya datang dan sampaikan firman, mereka dengar dan mereka tersentuh. Sekitar 30 menit saya sampaikan firman kepada penghadir. Ini seperti mimpi bagiku juga. Banyak pendeta-pendeta terima keselamatan Tuhan. Dan sudah lebih 820.000 pendeta bersama dengan kami di seluruh dunia. Dulu saya mulai gereja yang kecil di Padong, yang desa yang kecil sekali di Daegu.
semuanya kurang. Sebab aku ini adalah seseorang yang tidak baik kepada apa-apa, tetapi Tuhan telah memberikan hal-hal yang terbaik kepadaku. Terkadang anakku berkata, "Ayah, kita harus tayangkan khotbahmu di CTN." Dulu saya tidak tahu apa itu CTN. Dan dia katanya, itu pengharapan dia tayangkan khotbahmu di CTN. Dan sejak awal tahun lalu, menayangkan khotbahku di CTN. Sekitar 2 tahun yang lalu. Dan itu menjadi famous sekali. Memang saya sendiri adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa. Hanya saya membaca Alkitab saja. Sebab saya merasa membaca Alkitab baik-baik. Membaca sekali, 2 kali. Seterusnya, saya mengubahkan banyak hal dalam hidupku untuk membaca Alkitab. Dan jam makan, jam tidur, dan juga berjalan-jalan. Dan sepertinya begitu setelah firman Tuhan masuk ke dalam hatiku. Memang hidupku tetap sama, tapi itu dapat membuat dunia yang terbaru di dalam hati saya. Memang banyak hal-hal yang sulit ada, dan juga ada yang melawan kami juga ada, tetapi selalu Tuhan menjadi pihak kami. Sebab itu siapa saja yang memusuhi kami dan melawan kami tidak akan kalah daripada mereka. Itulah merasa syukur sekali kepada Tuhan. Setelah kita membaca Alkitab, ini betapa indahnya dan penuh dengan syukuran bagi Tuhan. Kali ini kita terus bahas Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 10 berkata, "Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus." Boleh kita baca bersama? Ya, coba kita baca bersama. 1, 2, silakan. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, di dalam cerita ini, kita apa yang mengerjakan biar kita dikuduskan? Untuk kita menjadi kudus, ada apa yang kita harus melakukan? Apa yang kita harus berbuat biar kita menjadi kudus? Apa yang kita harus melakukan untuk dosa kita diampuni? Tetapi Alkitab telah berkata hal-hal yang heran bagi kita semua. Jika kita menjadi kaya atau pintar belajar atau kita untuk menghasilkan banyak uang, kita harus mengerjakan dengan rajin, kerja keras, harus belajar banyak juga, dan berusaha seterusnya, harus bekerja. Tetapi di dalam kitab suci, kata ini agak aneh. Walaupun kita tidak berbuat apa-apa, tetapi kita dikuduskan. Tapi jarang ada yang memahami hal ini di antara pimpinan-pimpinan Kristen atau pendeta-pendeta. Ya, jarang mereka bisa memahami dan percaya ini. Mereka suka bilang untuk menerima pengampunan, berdoa, harus bertobat, harus mengaku. Ini kata mereka. Ya, ini tidak sama sekali masuk akal. Apa yang kita berusaha dan menerima keselamatan, apa gunanya Yesus mati? Untuk kita menerima pengampunan dosa, tidak sama sekali ada yang kita sendiri harus kerjakan. Kita harus bertobat, kita harus mengaku, kita harus berdoa. Apakah kita harus mentaati? Tidak mungkin. Untuk kita menerima pengampunan dosa, tidak sama sekali ada yang sesuatu kita sendiri harus melakukan. Saudara, apapun kita bekerja, kita tidak bisa menerima pengampunan dosa dari pengusahaan dan pekerjaan kita. Tidak sama sekali ada yang pekerjaan bagi kita untuk menerima pengampunan, tetapi Yesus seharusnya bekerja untuk kita semua. Memang ini kebenaran yang simple sekali. Tapi begitu banyak orang masih berusaha untuk menerima pengampunan dosa dengan dirinya sendiri.
Mereka berdoa di bukit doa begitu sungguh-sungguh sampai menangis, mengaku untuk sepanjang malam-malam. Nah, satu ketika saya dapat melihat firman Tuhan, walaupun aku tidak bisa dan tidak berbuat apa-apa, tetapi dikuduskan dan dibenarkan. Hal yang luar biasa ini dapat ditemukan di dalam Alkitab. Sungguh clear tertulis di dalam kitab suci, tapi kenapa mereka tidak bisa baca ini? Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Siapa yang menguduskan kita? Dengan kita diri berusaha membaca Alkitab, berdoa, dan bertobat, jadi disucikan, dikuduskan, tidak mungkin. Pengampunan dosa ini tidak akan terjadi oleh kita sendiri. Saat ini sudah banyak orang mereka berkata kita harus bertobat untuk menerima pengampunan. Kita harus mengaku dosa. Tetapi Alkitab sudah berkata, tidak karena kita yang melakukan sesuatu, tetapi Tuhan sendiri bekerja. Satu ketika saya naik pesawat menuju ke New York. Dari Korea ke New York sekitar 15 jam memakan waktunya. Dan ada kedua pilot ganti-gantian. Dan di dalam gantian, pilot datang di cabin. Dia lihat, oh ini pendeta Oxford Park. Dia tanya, oh iya akulah dia. Saya jawab. Dan dia berkata, nanti coba masuk bersama aku dengan ruangan pilot. Itu Boeing 747 pesawat itu jenisnya. Ada yang kursi untuk pilot utama dan pilot yang pembantu. Dan di belakang ada yang kedua kursi untuk pembantunya, asistennya. Katanya, oh Pak Pendeta, ini waktu yang terbaik untuk Anda naik pesawat ini. Sebab musim ini adalah musim yang bisa kelihatan aurora. Katanya, Pak Pendeta, ini waktunya sempat untuk melihat aurora. Hanya musim ini, dengan jalur ini sajalah bisa melihat aurora, katanya. Lalu, pilot itu mematikan semua lampu di dalam ruangan pilot itu. Kemudian saya lihat aurora. Memang itu tidak begitu istimewa, tetapi banyak orang yang mau lihat itu kan. Setelah itu saya mulai berbicara sama pilot tentang pesawat. Katanya, pilot itu tidak begitu mengontrol pesawat. Hanya terbang saat mendarat dia kontrol, dan selain itu semuanya dikontrol oleh komputer. Saat komputer menghitung angin di depan dan di sampingnya, dan setelah menghitung semuanya dan sesuai dengan jadwal dan jam, ia naik jalur angin dan berjalan seterusnya. Pada saat pesawat mau terbang, ada yang pengumuman harus mengenakan sabuk pengalaman. Setelah lampu sabuk pengalaman mati, waktu itu komputer mengemudi pesawat itu. Jadi sekarang jarang yang pilot manusia sendiri mengemudi, hanya yang terbang saat mendarat. Dan beberapa saat sebelumnya, waktu saya pergi dari Kenya ke Malawi, waktu itu saya dijadwalkan pertemuan rapat sama presiden dan beberapa menteri-menteri. Dan kemudian apa yang diskusi oleh Pak Presiden, lalu diskusi bersama dengan menteri. Waktu itu kecepatan butuh waktu Kenya ke Malawi butuh 4 jam 10 menit biasanya, dan pergi 4 jam 10, jam pulang juga 4 jam 10. Ruangan tunggu, dan ada yang rapat sama presiden, sama rapat dengan menteri lagi. Sepertinya tidak akan mungkin kami bisa menyediakan waktunya. Waktunya tidak cukup. Tetapi
ada seorang pegawai di bandara berkata, dari Kenya sampai Malaysia ada yang pesawat kena hanya 2 jam saja. Oh, di mana pesawat seperti itu? Oh, katanya ada. Agak mahal, tapi dia bilang, kami 8 orang berjalan bersama. Lalu kami sewa pesawat private yang kecil dan naik pesawat-pesawat yang kecil dan cepat itu. Memang sebab saya tidak bisa cek ketinggian berapa, tetapi saya terasa itu sekitar 2 kali lipat lebih tinggi daripada pesawat-pesawat yang biasa. Kenapa kita dapat merasa? Dan kenapa mereka cepat sekitar 2 kali lipat dari yang lain? Dan dalam pesawat sangat penting perlawanan angin. Jadi biasanya pesawat-pesawat biasa mereka terbang di sekitar 10.000 meter ke atas. Dan pesawat itu naik lebih tinggi dari 10.000 meter dari darat, yang ada udara angin menjadi kurang. Kalau begitu, perlawanan angin pun menjadi kurang bersama. Jadi menghematkan minyak dan menjadi cepat sekali. Dan juga jika kita naik penerbangan, ada yang terasa bergoyang-goyang. Tetapi pesawat jet itu tidak sama sekali bergoyang-goyang. Seperti yang duduk di dalam kamar, begitulah terasa aman dan nyaman sekali. Dan lalu sehari ini saya bertemu dengan presiden di Malawi dan pulang ke Kenya lagi dan buat pimpin seminar di malam juga. Katanya di masa depan semua pesawat akan berubah seperti begitu. Penerbangan kena 15 jam dari Korea ke New York, tapi jika naik penerbangan yang cepat itu butuh 5-6 jam sudah cukup sampai katanya. Memang jarang yang lalu kita naik penerbangan itu pun hal-hal yang luar biasa, tetapi tidak berhenti dari sana. Tapi hal-hal yang lebih baik, teknologi yang terbaik sudah siapkan dan sudah luncur begitu. Seperti cerita-cerita pesawat hal-hal ini, memang jarang yang kami diberitahukan hal-hal demikian. Ya kan? Sepertinya begitu di dalam kitab suci juga. Ada banyak hal yang masih kita tidak tahu di dalam Alkitab. Sebelum kita menerima pengampunan dosa, banyak yang berpikir kita harus mentaati, berusaha, berdoa, bertobat, biar nanti kita menerima pengampunan. Kita berpikir begitu. Tapi jika kita sungguh membaca Alkitab Tuhan, karena semua Alkitab ini adalah firman dari Tuhan, sudah jauh berbeda dari pemahaman dan pikiran kita sendiri. Dan untuk kita memahami Alkitab dengan baik-baik, apapun pikiran kita yang punya seharusnya membuang terlebih dahulu. Dan harus menerima apa yang Alkitab berkata saja. Walaupun begitu, kita masih mempunyai pikiran-pikiran yang terpaksa berada di dalam kita, jadi susah hidup kehidupan rohani dengan seperti maksud Tuhan. Di Lukas 10, ahli Taurat datang kepada Yesus berkata, apa yang kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Yesus menjawab, apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan apa yang kau baca di sana? Yang menarik adalah, Tuhan Yesus tidak bertanya, bagaimana tertulis di situ? Tidak. Tetapi, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Katanya apa yang tertulis dalam hukum Taurat, ini memang pertanyaan yang biasa. Dan apa yang kau baca di sana? Maksud ini pada saat kau membaca, bisa membaca seperti ini dan yang lain juga, ini seperti maksudnya Tuhan. Nah, pada saat kita makan, kita pakai tangan kita. Sebab semuanya cara makannya sama, jadi tidak ada yang tanya, bagaimana kau makan? Sebab tidak ada yang pilihan atau cara yang lain. Dan maksud Tuhan Yesus, apa yang tertulis dan apa yang kau baca di sana, maksudnya bisa memahami seperti ini dan yang lain juga. Sepertinya begitu, banyak orang sedang membaca Alkitab,
mereka membaca dengan pikirannya sendiri dan kiranya semua mereka paham adalah baik. Tapi apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Seperti kata Yesus. Sering kita berpikir orang-orang Israel keluar dari Mesir dan sampai ke Gunung Sinai, Tuhan memberi 10 hukum. Dan sebelumnya Tuhan berkata, jika Anda melakukan semua perintahku akan diberkati semuanya. Tapi melainkan jika tidak akan dikutuk. Waktu itu orang-orang Israel berkata, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Mereka menjawab. Mereka semuanya sebenarnya tidak boleh berkata, segala firman Tuhan kami lakukan. Tidak boleh. Tapi harus berkata, iya Tuhan, aku tidak bisa melakukan semua perintah-Mu. Bagaimanakah mungkin kami sendiri bisa melakukannya? Tolong membelas kasihan kepada kami. Tolong memberi berkat dan anugerah bagi kami. Inilah mereka harus menjawab dan inilah jawab yang Tuhan menunggu. Tapi orang-orang Israel semua berkata, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Begitulah mereka sudah saling berjanji dengan Tuhan. Jika mereka melakukan diberkati, jika tidak akan dikutuk. Tetapi tidak sama sekali ada yang melakukan hukum Taurat dengan baik-baik, jadi terus menerus dikutuk dari Tuhan. Akhirnya banyak orang-orang Israel ditawan di luar negeri dan kehidupan sejarah yang sedih terjadi di dalam sejarah Israel. Tapi jika kita membaca Ibrani 10 ayat yang 10 ini berkata yang heran. Firman yang di sini sudah jauh berbeda dari pemahaman dan pikiran yang kita punya sampai sekarang ini. Sampai sekarang kita kira kita harus melakukan yang baik, harus mentaati firman Tuhan, harus bertobat dosa, dan harus mentaati, dan harus melakukan 10 hukum dan mempersembahkan. Inilah bagaimana kita berfikir. Tapi Ibrani 10 ayat 10 berkata, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi di sini kita sudah bisa baca, kita telah dikuduskan. Tetapi untuk kita dikuduskan, ada apa yang pekerjaan daripada kita manusia sendiri tidak sama sekali ada. Jadi di dalam kitab suci ini, apa yang penting adalah banyak orang mereka hanya membaca kitab begitu sederhana, jadi tidak tahu, hanya melewatinya aja. Tetapi untuk kita menjadi kudus, apa yang kita manusia harus mengerjakan? Seperti ahli Taurat tanya kepada Yesus, Guru, apa yang ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi apa yang kita harus kerjakan untuk dibenarkan, menerima kekudusan, menerima pengampunan dosa, dan menerima keselamatan? Kurang jelas kan? Jadi banyak pendeta membuat doktrinnya harus bertobat, harus apa yang mentaati, atau melakukan hukum Taurat. Begitulah mereka terus berkata perbuatan-perbuatan dari manusia. Tetapi kita semua manusia yang berdosa, yang jahat. Apapun kita berbuat, tapi dengan perbuatan kita tidak akan mengampuni dosa kita. Begitu, Ibrani 10 ayat yang 10. Banyak orang berkata mereka tahu dan pernah baca, tetapi jarang yang memahami sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Sebab ini mereka berkata dan berfikir, kita harus bertobat, kita harus bekerja. Tetapi tidak sama sekali kita harus kerja untuk kita dikuduskan. Jika kita sendiri bekerja, menguduskan diri dan masuk kerajaan surga, kedatangan Yesus tidak usah. Yesus tidak perlu datang di bumi ini. Banyak orang berkata kita harus bertobat dan mengaku dosa, harus mentaati untuk menerima pengampunan dosa, berbuat ini dan yang lain-lain. Terus menerus mereka memusahkan, memperpentingkan. Tapi kitab suci tidak sama sekali berkata gitu. Ibrani 10 ayat yang 10. Katanya apa? Tidak ada yang kita sendiri melakukan sesuatu untuk masuk kerajaan surga. Dan ahli Taurat tanya kepada Yesus, Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Seperti ahli Taurat berkata,
Ya, kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi sebab ini orang tidak bisa berhasil menerima pengampunan dosa. Memang mereka berusaha dengan segenap hatinya, segenap akal budinya mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Satu ketika, saya mengemudi mobilku, berhenti di depan lampu merah. Lalu saya merasa sedikit bosan. Jadi saya membuka Alkitab di depan setir dan selama menunggu, saya membaca Alkitab sebentar. Tetapi dari belakang ada bang. Jadi semua mobil sudah keluar, hanya saya tertinggal di sana. Dan kemudian, ini tidak akan mungkin jadi ya. Jadi saya susah berhenti. Nah, sepertinya saat kita usahakan membaca Alkitab dan waktu yang berhenti di depan lampu merah, saya buka Alkitab. Memang beberapa kali mobil-mobil belakang marah-marah sebab semua mobil di depanku berangkat, aku saja tertinggal. Jadi, jika saya tidak akan lanjut membaca kitab sangat mengemudi. Ya, sepertinya jika kita berbuat sesuatu dan dikuduskan dan dibenarkan dan menghapuskan dosa kita dan sesuatu dengan perbuatan kita masuk kerajaan surga, sebanyakan orang dari sini mereka salah paham tentang pengampunan dosa dan masuk kerajaan surga dan oleh perbuatan diri. Itu tidak akan mungkin hasil daripada perbuatan kita. Tidak sama sekali bisa. Sebab ini, Yesus memberi perumpamaan kepadanya. Setelah dia ditanya, siapakah sesamaku manusia? Yesus kasih satu cerita, ada seorang turun Yerusalem ke Yeriko, lalu dia dirampok dan dipukul. Lalu ada seorang imam melalui jalan itu melihat dan melewatinya. Orang Lewi pun melihat dia melewatinya. Tetapi ada seorang Samaria sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kemudian bilang apa? Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak tan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Nah, di sini dia melihat orang ini dan punya hati belas kasihan dan pergi kepadanya, menyiram minyak dan anggur dan membalut luka-lukanya, menaikkan di atas keledai tunggangannya, membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Dan keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Seperti begitu, 10 hal yang dikerjakan oleh orang Samaria. Dan berapa hal yang orang yang jatuh penyamun melakukan. Tidak sama sekali ada. Inilah keselamatan yang sesungguhnya. Inilah keselamatan. Inilah apa yang penjelasan dari kitab suci. Awal dia tanyakan, siapakah sesamaku manusia? Dan Yesus berjawab, siapa yang menjadi sesama manusia kepada orang jatuh penyamun ini? Ya, yang memberi belas kasihan kepadanya. Berbuatlah demikian. Apakah ini maksud Yesus kita harus berbuat begitu? Tidak, kita tidak bisa melakukan. Oh, orang ini jatuh ke tangan penyamun. Maksudnya di sekitar ini ada yang penyamun. Aku pun jatuh daripadanya. Aku harus lari, kabur. Banyak yang memberi khotbah saat ini. Mereka berkhotbah, kita harus kerja seperti orang Samaria yang murah hati ini. Tetapi orang Samaria ini adalah Yesus, bukan kita. Ini bisa paham? Kita tidak bisa berbuat sepertinya. Sebab kita takut untuk menjaga hidupnya sendiri. Ya kan? Kita bukan seorang yang Samaria, tapi kita adalah yang jatuh tangan penyamun. Apa yang jatuh tangan penyamun ini berbuat sesuatu untuk menyelamatkan diri? Tidak sama sekali ada. Ada yang 10 hal dikerjakan, dilaksanakan hanya oleh orang Samaria, bukan yang jatuh tangan penyamun. Jadi, keselamatan yang sesungguhnya, kita tidak melakukan apa-apa.
Tetapi hanya oleh perbuatan Yesuslah kita terima keselamatan. Inilah sesungguh maksudnya keselamatan daripada Tuhan. Sekarang ini, khotbahku sudah jauh berbeda dari yang lain-lain karena banyak pendeta-pendeta saat ini mereka suruh kepada jemaatnya kita harus hidup seperti seorang Samaria yang baik hati. Tidak akan mungkin. Bagaimanakah mungkin kita dapat mengasihi sesama manusia seperti diri? Jika yang tetangga menjadi lapar, apakah kita menjadi lapar juga? Tidak akan mungkin juga. Kita tidak bisa berbuat demikian. Sungguh kita tidak bisa menyelamatkan tetangga sesama manusia kita. Orang Samaria ini hanya Yesus Kristus. Dan kita adalah yang jatuh tangan penyamun. Dia tidak berbuat apa-apa untuk diselamatkan. Hanya Yesus yang orang Samaria ini datang kepadanya, melihatnya, dan menyiram dengan minyak dan anggur dan membalut luka-lukanya. Di zaman yang lalu, dalam perjalanan, jika mereka luka, butuh minyak dan anggur. Kenapa mereka butuh anggur? Adalah setelah terluka, seharusnya melakukan disinfeksi. Biasanya pakai alkohol di rumah sakit kan, tapi di dalam anggur juga alkohol bisa membunuh kuman dan bisa digunakan oleh disinfeksi. Dan untuk mencuci tempat-tempat yang terluka, kasih anggur dulu untuk disinfeksi juga. Dan kemudian, dan tempat luka itu, ya sudah hancur kulitnya. Biar mencegah kuman masuk kembali, harus memasang gauze yang isinya vaselin. Jadi menyiram minyak berarti seperti mengenakan gauze vaselin biar kuman yang lain akan masuk kembali. Tapi di sini katanya menyiram dengan minyak dan anggur. Minyak itu berarti Roh Kudus, anggur berarti kegembiraan. Setelah kita menerima Roh Kudus, kemudian akan ada kegembiraan. Nah, seperti di sini, untuk menerima keselamatan Tuhan, banyak yang terbalik. Yesuslah adalah juru selamat kita. Kita bukan menyelamatkan diri. Untuk kita menerima keselamatan, Yesuslah harus bekerja. Jika kita sendiri kerja, itu bukan keselamatan sendiri. Kalau ada yang tanya, jika kita tidak perlu bertobat, mungkin bertanya gitu kan? Adalah Yesus yang mengampuni dosa kita. Dan pengampunan dosa telah menyelesaikan, menggenapi di atas kayu salib. Tinggal kita percaya, ya dosaku telah diampuni, dosaku telah dihapuskan, percaya dan terima. Itulah apa yang kita harus kerjakan. Kecuali itu tidak ada apa-apa. Kita semua telah berbuat dosa. Setelah kita sadar berdosa dan sudah tahu kita akan dihukum, dibinasakan. Sebab ini, Yesuslah yang datang untuk menyelamatkan kita. Jika kita mengikut campur, semakin banyak kita mengikut campur, itu tidak akan mungkin sukses, menjadi najis. Amin. Sebab oleh satu kurban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ia ini siapa? Bukan kita, itu Yesus. Dan siapakah mereka maksud ini? Adalah kita semua. Jadi Yesus sendiri mengutuskan kita dan menyempurnakan kita untuk selama-lamanya karena dia telah membayar lunasi semua upah dosa kita. Tinggal kita tahu dan percaya, oh ya, Yesus telah mengampuni dosaku. Aku tidak lagi orang-orang berdosa. Semua dosaku telah ditanggung oleh Yesus. Inilah semuanya. Tidak ada sesuatu yang kita harus mengerjakan. Hanya sadar dan percaya apa yang Yesus telah berbuat untuk kita. Coba kita baca bersama. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Apakah Anda dikuduskan karena perbuatanmu? Apakah Anda dikuduskan karena pengusahamu? Apakah Anda dikuduskan karena doamu? Tidak semuanya. Hanya Yesuslah bekerja semua. Kita tidak berbuat apa-apa. Tapi hanya Yesuslah yang mengutuskan kita, menyempurnakan kita, dan menyucikan kita. Amin.
Jika kita mengampuni diri, pasti ada yang kesalahan. Ada yang banyak mengampuni, ada yang sedikit mengampuni, begitu kan? Tetapi, siapa yang mengampuni dosa kita adalah Yesus. Maksudnya kita percaya Yesus, dan nama arti Yesus adalah keselamatan dari Tuhan. Maksudnya kita percaya Tuhanlah akan mengampuni, menyelamatkan kita. Akhir-akhir ini sudah banyak gereja mereka berkata kita harus bekerja ini dan yang lain untuk kita terima keselamatan Tuhan. Tetapi semua segala keselamatan ini hanya telah jadi oleh Yesus sendiri. Tahun 72, istri saya melahirkan anakku perempuan. Dan tahun 74, ia dapat anak laki-laki. Dan setelah mereka menjadi usia 5, saya membawa mereka ke mana-mana untuk penginjilan. Dan tahun 76, apa yang kami dapat adalah bukan anak perempuan, laki-laki, tetapi kami melahirkan sekolah misionaris. Dan ini sudah banyak waktu, sudah berlalu. Akhir-akhirnya, saat datang di Amerika, saya merasa sangat syukur bagi Tuhan, karena misionaris kami yang masih muda, awal 30 dan tengah 30-an. Tapi di Amerika jarang ada pendeta-pendeta muda dari 50. Hampir semuanya sudah tua. Dan saat mereka melihat pendeta-pendeta kami yang muda, awal 30-an, mereka terasa heran. Bagaimana Bapak mengajar misionaris-misionaris begitu? Seperti saya mau sampaikan kesaksian. Waktu kami buat kantata di Houston, setelah kami sewa tempatnya, butuh sewa biayanya $120,000. Jadi lebih 1,7 miliar rupiah. Ya kan? Ini uangnya besar sekali. Tapi jemaat mereka hanya beberapa saja. Bagaimana tanggungan ini? Saya mau tanya dan tahu. Tapi mereka pergi dan kontrak sewa untuk Toyota Center, aula yang besar. Lalu mereka terus mengajak orang-orang untuk datang hadir. Dan setelah beberapa tahun sebelumnya, kami buat acara Christian Leaders Fellowship di situ. Dan banyak pendeta-pendeta telah bersahabat dengan kami dan terima keselamatan. Lalu mereka sudah menjadi sahabat dan tanya, di mana kau buat acara? Oh, itu Toyota Center. Oke, itu mahal sekali kan? Oh, itu mahal. Itu berapa itu? Katanya 1,7 miliar rupiah. Dan pendeta-pendeta di sana, mereka datang dan mereka buat cek dan kasihnya. Dan dengan begitu, ya sedikit-sedikit kumpul, akhirnya 1,7 miliar sudah ditanggung. Dan kemudian, mengisi 10,000 kursi itu pun tidak mudah. Tapi pendeta-pendeta semua membawa jemaat mereka. Akhirnya, semua kursi 10,000 itu sudah penuh. Jadi itu sangat-sangat dimuliakan oleh Tuhan. Jadi, dan akhir-akhirnya, sebelum bab 3 yang puji nyanyian, saya datang dan sampaikan firman Tuhan. Saya memberi khotbah dalam bahasa Korea, ada yang terjemahan dalam bahasa Espanyol dan Inggris. Jadi, ketiga bahasa sampaikan firman. Memang di sana tidak perlu bahasa Korea, tapi ya saya masih belum bahasa yang lain. Jadi ada terjemahan, jadi 3 bahasa. Selama 30 menit sampaikan firman di sana, mereka sangat-sangat tersentuh. Kami juga. Setelah habis kantata, banyak yang masih pulang dan masih duduk dan minta foto bersama. Dan ada yang kasih uang kepada saya juga. Begitu mereka tersentuh, banyak sekali. Dan pendeta kami di Amerika yang muda, dia pun ya heran. Alpha Cookie 4,000 orang, dan El Paso 6,000 orang, dan ada yang 8,000, dan Houston akhirnya 10,000. Dan akhir-akhirnya kami menciptakan movie Christmas kan. Movie itu sudah berjuara 6 tadi kompetisi film di seluruh dunia. Ya, mereka hanya membutuh waktu 2 bulan, walaupun mereka menciptakan movie yang pertama kali.
tapi sudah hasilnya baik. Saya sudah menonton 20 kali di Seoul, Jamsil, di Goyang, dan kemudian di Busan, Gwangju, terusnya. Nah, di mana-mana saya pergi, saya nonton bersama. Di dalam gerejaku juga kan. Begitu, saya merasa sangat berterima kasih bagi Tuhan. Pada saat itu, saya sampaikan pesan Natal kepada mereka. Aku tidak sama sekali berpikir aku sampaikan khotbah di sana. Tapi direktur panduan suara suruh saya sampaikan khotbah. Tapi setelah saya periksa kembali, banyak yang ada yang berkurang. Jika saya siap-siap lebih akan menjadi baik saya kira. Tetapi ada banyak yang terima keselamatan dari pesan yang saya sampaikan itu juga. Jadi saudara, keselamatan Tuhan hanya oleh kasih karunia. Ini hadiah daripada Tuhan. Kita tidak boleh mengerja apa-apa untuknya. Tapi kita hanya percaya dan terima Yesus telah mengampuni semua dosa kita. Tidak karena perbuatan kita sesuatu. Tapi keselamatan itu adalah kasih karunia dan hanya hadiah. Jika kita kerja, ini menjadi haknya, menjadi upahnya. Kita tidak boleh membayar. Kita tidak boleh berbuat apa-apa. Seperti aku juga, aku tidak berbuat apa-apa untuk menerima keselamatan. Tapi Tuhan sendiri menyelamatkan aku. Setelah saya menerima pengampunan, hidupku menjadi berubah. Dan setelah itu, saya hidup apa yang saya tidak pernah membayangkan juga. Dulu masih saya miskin dan lapar. Setelah habis ibadah minggu, di malam, semuanya pulang. Yang bahan bakar sudah habis, makanannya sudah habis. Dan sering saya meminta maaf kepada istriku. Dan jadi saya tidak mau pulang ke rumah saja. Saya duduk sendiri di dalam tempat ibadah, dan mengunci ke dalam, dan mulai berdoa, walaupun ruangannya dingin sekali. Ya Tuhan, tolong kasih makanan. Ya Tuhan, kami kekurangan ini, tolong kasih ini, dan yang lain. Terus aku memulai berdoa begitu. Tapi semakin mendalam doanya, saya tidak terasa ini doa, tapi saya duduk bersama dengan Tuhan dan obrol samanya. Sebab saya berpikir tinggal di bumi ini, jadi masih butuh uang, makan, bahan bakar, semuanya. Ya kan? Tetapi di depan Tuhan, di atas tempat suci di kerajaan surga, di sana saya tidak butuh apa-apa. Waktu itu apa yang saya berdoa? Ya Tuhan, siapa yang hidup di pulau-pulau kecil di Pasifik? Mereka pakai baju apa? Mereka makan apa? Siapa yang memberitakan Injil kepada mereka? Tolong Tuhan, biar kami bisa mengutuskan misionaris di sana. Begitu saya memulai doa waktu itu. Tuhan, tolong buat kami cetak buku, tolong buat kami syiarkan khotbah. Tapi akhir-akhir ini telah jadi semuanya. Walaupun saya lupa doaku, tapi Tuhan tidak sama sekali lupa dan genapkan semuanya. Jadi, aku berkata sekali lagi, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ia, ini adalah bukan kita, tapi Yesus sendiri. Jika kita sendiri bekerja untuk mengampuni dosa kita, ya itu tidak akan sempurna. Sekarang ini adalah pendeta muda namanya Samuel. Jika saya suruh kepada dia, kamu harus mengampuni dosamu sendiri. Gitu jawabnya gimana? Oh jangan Pak Pendeta, jangan, aku tidak bisa. Pasti akan kata begitu. Bagaimanakah kita sendiri mengampuni dosa kita kan? Melainkan Yesus mengampuni dosa kita dengan sempurna. Jadi keselamatan tidak akan berbuah terjadi oleh perbuatan kita, tapi hanya oleh kasih karunia. Jadi kita tidak perlu berbuat sesuatu. Dan juga kita tidak boleh bekerja untuknya. Kita tidak boleh membayar kepada kasih karunia. Kasih uang atau bekerja, ini akan menjadi upahnya. Tapi jika kita tidak berbuat apa-apa, tetapi dia, Yesuslah, dia, yaitu Yesus, sebagai korban sendiri, dia mati atas kayu salib, mengorbankan diri. Itulah dia menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Itulah yang heran, luar biasa. Kita baca lebihnya ayat 11. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Nah, ini apa maksudnya? Ini
adalah kenapa Yesus dapat mengampuni dosa kita untuk selama-lamanya, tetapi persembahan korban, menyembelih kambing domba laksanakan oleh imam tidak akan sama sekali menghapuskan dosa. Dan memang sekali-sekali mengampuni, tapi tidak untuk selama-lamanya. Tetapi jika Yesus mengampuni untuk selama-lamanya. Dan cara bagaimana mengampuni untuk selamanya dan cara apa yang mengampuni untuk sementara? Ya, alasannya gampang sekali. Saat kita ada orang-orang yang membuat mobil atau jam tangan, ya penting itu dibuat dari mana. Jadi made in Korea, dibuat dalam Korea, dibuat China, itu dibagi-bagi. Dan sebelumnya ada seorang Jepang membuat alat gunting kuku. Dan dia tulis made in US, dibuat Amerika. Kenapa dia buat begitu? Kenapa dia tulis dibuat USA? Katanya di Jepang ada kota USA, jadi buat di sana. Dan jadi tulis USA aja, jadi USA. Nah, memang itu yang palsu kan? Tidak begitu ya kan? Itu sudah jauh berbeda. Jadi seperti begini, untuk mengampuni dosa ada dua tempat, di atas bumi ini dan juga ada di kerajaan surga. Dan apa yang keberbedaan adalah di bumi ini ada lingkungan waktu. Berarti ada masa yang lalu, saat ini, dan masa depan tetap ada. Jadi jika kita melihat masa yang lalu, seperti yang setelah kita lahir, cerita-ceritanya, ada saat ini, kini, dan masa depan. Sepertinya bumi berada di bawah lingkungan waktu. Tapi di lingkungan kekal, itu sudah jauh berbeda dari lingkungan waktu. Di sana tidak ada yang lama, tidak ada yang kini, tetapi hanya ada saat ini saja. Itulah yang selama-lamanya. Jadi untuk Yesus mengampuni dosa kita untuk selama-lamanya. Jika dia mengampuni dosa kita, memersih darahnya di bumi ini, ya masih ada di bawah lingkungan waktu. Jadi akan mengampuni dosa untuk waktu tertentu. Tapi di kerajaan surga, di sana tidak ada yang masa lalu, tidak ada yang masa depan, tetapi hanya ada saat ini saja dan selama-lamanya. Jadi jika mengampuni dosa di kerajaan surga, akhirnya mengampuni untuk selama-lamanya. Saat Tuhan Yesus mati dan membawa darahnya, tidak membersihkan darah di bait suci di bumi ini, tapi bait suci di kerajaan surga. Jadi darah itu berfungsi untuk selama-lamanya. Sebab kita tidak akan menggunakan tubuh ini masuk kerajaan surga, mendapat tubuh yang baru yang tidak akan mati, tidak akan tua yang selamanya. Sepertinya Tuhan harus mengampuni dosa kita untuk selama-lamanya. Dia membawa darahnya dan naik ke atas bait suci di kerajaan surga. Dan di sana dia membersih darahnya di atas bait suci dan mengampuni dosa yang kekal. Jadi kelepasan yang kekal. Jadi dosa yang masa yang lalu saat ini. Tapi dosa semuanya telah diampuni oleh Yesus. Begitulah kita terima pengampunan dosa yang selama-lamanya. Dan Ibrani 10 ayat 10 katanya apa? Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. 11. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak menghapuskan dosa. Jadi saat mereka berdosa lah dapat mengampuni, tapi tidak untuk selama-lamanya kan? Dan 12. Tapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Kenapa mempersembahkan hanya satu korban saja? Sebab hanya satu untuk dia sendiri sudah cukup karena mempersembahkan di atas kerajaan surga. Dan di sanalah semua dosa kita dari awal sampai selesai telah diampuni. Jadi menerima kelepasan yang kekal. Jika kita menyentuh, mengikut campur untuk mengampuni lagi, itu menjadi bersalah.
Meninggalkan dosamu, jangan ikut campur. Biarlah Yesus bekerjakan untuk dosamu. Sungguh Yesus mengampuni semua dosamu di atas kayu salib dengan sempurna. Jangan berbuat apa-apa, tapi hanya percaya saja. Itu akan jadi kepadamu. Selama kita membaca kitab Ibrani, ini luar biasa. Nah, kita baca lagi. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. 13. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan menjadi tumpuan kakinya. Jika kita dengar firman Tuhan seperti yang ini, merasa sangat-sangat bersyukur. Kita ini yang jahat, kotor, najis sebenarnya. Lebih daripada itu, saya pernah berbohong banyak dan mencuri banyak. Saya kira itu tidak akan diampuni. Tetapi, darah Yesus di atas kayu salib telah mengampuni semuanya. Jadi, saya berbahagia saat saya menyampaikan khotbah sepertinya. Sebab dapat mengingatkan bagaimana saya menerima pengampunan. Masih sekarang banyak orang, mereka tahu Yesus mati atas kayu salib, namun mereka berkata diri orang-orang berdosa. Akhir-akhir ini, Injil yang kami beritakan, diperluaskan di Amerika. Sekaligus banyak orang membuka hati bagi kami. Dan pendeta-pendeta di Korea pun banyak yang bersama dengan kami. Beberapa saat sebelumnya, ada seorang pendeta yang ibu, dia kirim kimchi kepada saya. Saya mengucap terima kasih kepadanya juga. Dan ada yang pendeta yang lain kirim ikan juga. Dan ada saudara dari gereja kami kirim gurita kecil juga kepada saya. Begitu, saya sangat-sangat berbahagia waktu saya memberi khotbah. Setelah semua dosa kita telah diampuni, saya terkadang berpikir kapan saya merasa takut karena dosa. Saya ingin sekali hidup sepanjang hidupku dengan memberitakan Injil ini. Kiranya sudah menyampaikan khotbah seperti ini lebih ribuan kali. Tapi saya merasa syukur bagi Tuhan kita. Jika ada sesuatu yang kita harus kerjakan, pasti akan ada masalah. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita mengikut campur, dan Dia sendiri mengampuni dan suruh kita percaya saja. Amin. Dia sungguh mengampuni semua dosa kita. Terima kasih banyak. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, semakin banyak kami membaca Alkitab, itu menjadi sangat-sangat luar biasa. Yesus yang mati atas kayu salib untuk kami dan menyelamatkan kami untuk selama-lamanya. Anugerah yang besar ini ada banyak yang masih belum terima. Tuhan, tolong memberitakan Injil ini di seluruh dunia dan Engkau sendiri dapat dimuliakan. Dan terima kasih Engkau telah memberi firman Tuhan dan seminar yang terbaik kali ini. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak semuanya.